Total itu ada lebih dari sekitar 1 juta BIM objects. Kalau untuk pengguna Magicat ini merupakan sesuatu yang gratis yang bisa diakses kapanpun. Nah, kalau Bapak dan Ibu belum menjadi pengguna Magicat, ini tetap bisa browsing dan akses data-data dari manufacturer kami, tapi hanya 20% dari total yang kami punya di library object. Nah, untuk manufacturer sendiri, selain modeling products, ini bisa berfungsi sebagai online platform gitu untuk library daripada produk-produk manufacturer tersebut. Jadi seperti kalau Bapak dan Ibu mungkin taruh barang atau jualan di Tokopedia, di e-commerce begitu, ini sama fungsinya sebagai online platform. Lalu Bapak dan Ibu bisa mendapatkan statistik dari penggunaan produk tersebut. Oke? Nah, ini case real ya. Jadi desain bagaimana pentingnya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Kita bilangnya 3C, begitu sangat penting. Kalau kita lihat gambar di sebelah kiri, ketika kita koordinasi, ini menjadi sangat clear ya ketika kita bilang, oh piping installation saya ini sepertinya berbenturan dengan cable tray ataupun cable trunking yang di atas, begitu. Makanya pada saat tahapan instalasi aslinya di project, saya akan turunkan instalasi piping saya tanpa harus melakukan koordinasi ataupun kolaborasi yang berlebihan gitu. Saya sudah tahu datanya pada saat tahapan desain. Nah, lalu kalau kita lihat gambar ini juga, kalau di sebelah kiri mungkin kita nggak lihat tidak ada yang salah dengan gambar yang sebelah kiri begitu. Nah, tapi kalau kita mungkin mencoba berkolaborasi atau berkoordinasi dengan arsitek, mungkin mereka akan menjawab bahwa ini valve-nya ini kalau saya akan melakukan maintenance, kalau saya akan adjust flow daripada pipa saya, mungkin ini agak sedikit ketinggian untuk orang maintenance saya begitu. Nah, dari sana kita bisa atur, kita bisa adjust sehingga pada saat tahapan piping installation asli, kita tidak perlu melakukan desain yang berlebihan lagi begitu, karena sudah kita ketahui permasalahannya sejak tahapan awal. Oke? Nah, ini yang ketiga, ini yang akan terjadi ketika kita tidak melakukan CCC 3C tadi. Nah, mudah-mudahan ini tidak kejadian di proyek Bapak dan Ibu ya, karena ini sangat kelewatan gitu. Dan tentunya ini bukan menggunakan Magicat gitu. Kalau gambar ini sih jangan sampai kejadian Pak Ferdi, ini kacau pasti koordinasinya. Nggak pakai BIM dia soalnya. Nah, kalau saya boleh rangkum sedikit ya dari sesi kita barusan. Berarti Magicat ini kan tersedia buat sistem AutoCAD sama Revit. Terus dia juga punya productivity tools dari berbagai disiplin MEP, lalu dia juga punya BIM database untuk MEP yang bisa dibilang cukup luar biasa ya. Terus coordination tools dia juga ada, terus keuntungan-keuntungan dari software ini juga dijabarkan di slide di atas. Saya ini makin penasaran mengenai tampilan langsung dari Magicat yang dari tadi Bapak jelaskan ini seperti apa sih? Iya, betul Bon. Terima kasih nih udah dirangkum fitur-fitur dari Magicat tadi yang sempat saya jelaskan ya. Nah, kalau kita ngomongin tampilan dari Magicat itu sendiri, balik lagi kalau Bapak dan Ibu familiar dengan tampilan Magicat tampilan AutoCAD dan juga tampilan Revit, dari segi tampilan Magicat tidak ada perbedaannya, karena Magicat balik lagi hanya merupakan sebuah plugin, software plugin di AutoCAD dan juga Revit. Jadi istilahnya dia hanya nempel di environment AutoCAD dan juga Revit. Nah, yang akan terjadi perbedaan adalah ketika kita mulai mencoba untuk mengoperasikannya, ketika kita akan mencoba untuk mendesain. Nah, di sana kita akan mulai merasakan efisiensi daripada Magicat itu sendiri. Nah, memang pada sesi berikutnya ini saya akan langsung tunjukkan sedikit bagaimana tampilan dan juga penggunaan dari Magicat sendiri ya. Tapi sebelum itu kita masukkan poll terakhir nih dari Bapak dan Ibu. Mungkin masukan mengenai software yang biasa Bapak dan Ibu gunakan itu apa saja sih? Apakah banyak yang menggunakan AutoCAD, banyak yang sudah mungkin adopsi Revit, atau mungkin menggunakan software-software lain begitu? Oke. Kalau prediksi saya AutoCAD ini akan mendominasi sih, Bon. Ya, kita berikan waktu 1 menit untuk isi. Oke. Ya, oke, sudah ada juga sekitar 10% yang menggunakan Revit ya. Berarti Bapak dan Ibu sudah selangkah ke depan ingin melakukan pengadopsian BIM, sangat baik. Oke, ada juga yang menggunakan SketchUp. Oke, karena SketchUp ini biasa juga digunakan oleh arsitek dan juga sipil ataupun structural engineer.
Oke, 1 menit Bon, sudah lewat ya. Udah selesai ya. Kita tutup. Wow, 80% di sini menggunakan AutoCAD begitu. Nah, sangat menarik ya, Bon. Saya akan Ya, melanjutkan presentasinya. Nah, kira-kira interface-nya seperti ini. Oke, ini MagicCAD untuk AutoCAD. Jadi kalau Bapak dan Ibu menggunakan AutoCAD, ini fitur yang ada saya highlight warna merah ini tidak akan ada kalau Bapak dan Ibu tidak menggunakan MagicCAD. Jadi hanya sampai di sini. Nah, MagicCAD sendiri kita punya apa yang namanya MagicCAD plugins, lalu MagicCAD ventilation dan piping, MagicCAD electrical, switchboard schematics, MagicCAD room, circuit designers, dan juga schematics begitu. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita juga punya MagicCAD for Revit. Tampilannya nggak jauh beda. Kalau Bapak dan Ibu tidak punya MagicCAD, tentunya akan berhenti sampai di sini. Kita punya MagicCAD Common, ventilation, piping, electrical, schematics, support dan hangers, lalu MagicCAD Connect. Nah, di sini mungkin saya akan tunjukkan sedikit karena banyak juga pengguna AutoCAD ya. Mungkin saya akan bantu demo untuk penggunaan MagicCAD for AutoCAD begitu. Oke. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Saya punya tools-tools tambahan di atas sini. Oke, kita pertama dari MagicCAD plugins ya. Jadi ini Bapak dan Ibu bisa pilih langsung mungkin produk Bapak dan Ibu yang sering Bapak dan Ibu gunakan. Bisa langsung dimasukkan di sini melalui plugin manager. Oke, bisa di-insert di sini. Lalu mungkin contohnya misalnya kalau Bapak dan Ibu mungkin sering menggunakan pompa daripada ground hose. Nah, kita bisa langsung masukkan saja barangnya di sini, lalu saya taruh di desain saya. Lalu ini MagicCAD Create saya, MagicCAD Create yang ada di MagicCAD, yang tadi sempat saya singgung juga. Kita bisa klik, kita bisa edit produk yang kita mau. Oke, lalu kita masuk ke MagicCAD Ventilation Piping, kita bisa lihat ada General Tools, lalu kita juga punya Ventilation Tools, Piping Tools, Sprinkler Tools, dan tools-tools tambahan lainnya. Sama juga untuk electrical, kita bisa masukkan switchboard ataupun distribution board kita, lalu electrical device seperti socket, switch, kita bisa pilih di sini. Oke, dan juga communication data dan building automation tools dan tools tambahan lainnya. Oke, dan ini juga masih ada yang lain. Nah, pada saat kesempatan sore hari ini saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa menginstalasi ducting pada desain kita begitu ya, menggunakan MagicCAD ventilation dan piping. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri atas, ini ada pilihan project ya. Nah, kalau kita klik, kalau Bapak dan Ibu familiar dengan mungkin penggunaan Revit, jadi ini semacam family dari dataset, seperti family pada Revit begitu. Jadi kita bisa atur, contoh pada saat awal project, kita bisa atur projectnya, project type-nya begitu, lalu kita bisa atur juga model drawing yang kita ingin masukkan ke sistem drawing kita ini. Lalu ada schematic drawing-nya seperti apa, pemilihan lantai juga. Lalu kita bisa pilih sistem ventilation-nya, kita bisa atur warnanya. Ini seperti layering begitu, kalau saya tidak mau warna merah, saya bisa ganti mungkin warnanya warna lain. Oke. Jadi ini sistemnya ada supply, extract, outdoor, dan juga exhaust. Lalu kalau ada mungkin sistem-sistem tambahan lain, seperti mungkin fresh air ataupun apa itu, kita bisa insert di sini. Nah, lalu kita juga punya seri-seri yang ini kita bisa masukkan nanti pada saat penggambaran. Ada dark series, ada yang circular, rectangular, mungkin ada tambahan lain kita bisa masukkan. Oke. Lalu untuk perhitungan juga sizing method. Ini sizing method yang standar mungkin digunakan. Kalaupun Bapak dan Ibu punya standarisasi lain, ini bisa diedit di sini ataupun ditambahkan. Gitu. Lalu ada balancing method juga. Oke, sama untuk case lain, untuk piping, drainage, dan lain sebagainya begitu. Oke, itu mengenai project. Lalu saya akan mencoba menggambar ducting begitu. Nah, ketika saya klik ducting, ini nggak cuma sekedar gambar garis. Oke, kita akan menggambar sebuah sistem begitu. Jadi pertama-tama kita harus pilih, saya mau ducting series saya ini seperti apa. Oke, ini bisa circular, bisa rectangular, sesuai tadi yang kita set di project tadi. Oke, contoh saya ambil circular duct, ukurannya saya bisa pilih di sini. Lalu jika saya ingin masukkan insulation, ini bisa dipilih juga dari sini. Oke, lalu sizing method juga kita bisa atur di sini.
Lalu alignment daripada gambar itu sendiri terhadap garis gambar saya itu seperti apa gitu, bisa di kiri, bisa di kanan, ataupun saya bisa taruh di tengah. Lalu kalau kita ngomongin fittings untuk sambungan gambar saya, ini kita bisa pilih untuk elbow misalnya Bapak dan Ibu ingin pilih short radius elbow ataupun long radius elbow, ini bisa dipilih di sini. Ada juga tipe-tipe reducer, tipe-tipe T-branch juga. Oke, kalau sudah oke, kita bisa coba mulai gambar. Nah, ketika kita klik, kita harus memilih sistem daripada ducting itu sendiri. Oke, ini sesuai sistem yang tadi kita masukkan. Nah, contoh saya pilih sistem supply. Lalu kalau ada status daripada ducting itu, apakah itu baru ataupun perlu diedit, nah kita bisa masukkan di sini. Nah, untuk referensi ketinggian, ini kita